Haleluya. Haleluya. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Kita akan baca berbalas-balasan. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." 36. Juga prajurit-prajurit menolak dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah kita pada pagi ini adalah penghiburan agung. Apa saudara? Penghiburan agung. Kenapa mesti disebutkan penghiburan agung? Karena penghiburan yang kita terima dari Yesus tidak sama dengan penghiburan yang dunia sediakan. Penghiburan yang dunia sediakan seringkali menjebak anak-anak Tuhan. Sepertinya menyenangkan ketika kita punya masalah, lalu ada penghiburan, ada jawaban yang seakan-akan dari Tuhan, padahal itu adalah dari kuasa setan yang berusaha memberikan penghiburan yang palsu kepada kita melalui jawaban-jawaban saat kita membutuhkan. Ada banyak jebakan-jebakan dalam penghiburan yang palsu. Dan penghiburan yang palsu awalnya itu indah. Awalnya itu menyenangkan. Tapi lama-kelamaan menjerat setiap orang percaya. Dan kebahagiaan penghiburan yang
diberikan oleh dunia ini sementara sifatnya. Ada lagu lama yang mengatakan, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Tetapi semua tidak mendapatkan damai walaupun sudah naik gunung turun lembah. Karena apa? Penghiburan sejati hanya ada di dalam Yesus. Dan penghiburan sejati itu adalah penghiburan dari surga, penghiburan yang sempurna, penghiburan yang sangat besar dan agung mulia. Karena apa? Penghiburan itu turun tercurah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang hari ini kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Hari di mana Yesus mengembuskan nafas terakhir sebelum dikuburkan. Dan di atas salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Dengan perkataan sudah selesai itu, maka berarti apapun persoalan, apapun situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara hari ini menghadapi suatu kehidupan. Situasinya seperti di padang pasir yang sangat luas. Yang ada hanya fata morgana. Jangankan di padang pasir yang luas. Kalau saudara ada di jalan beraspal pada siang hari, terik, panas. Saudara melihat di jalan beraspal itu seakan-akan ada air yang begitu banyak. Sedang kelihatan seperti ombak air yang begitu besar. Tetapi ketika kita kejar itu air, ya tidak ada air. Karena apa? Itulah fata morgana. Bayangan kepalsuan yang ditimbulkan oleh uap air ketika panas menguap. Lalu timbul seakan-akan ada air yang besar, air yang jernih. Enak kalau diminum di saat haus dan panas terik. Itu baru di jalan raya, di aspal. Kalau di padang pasir, saudara bisa bayangkan di padang pasir yang sangat luas, panas, sementara air persediaan habis. Melihat ke jauh seakan-akan ada danau yang penuh dengan air yang jernih. Kita kejar ke sana, tapi tidak pernah kita ketemu air. Karena apa? Itu hanya fata morgana. Dan itulah tawaran-tawaran dunia. Maka apapun persoalanmu, jangan sampai salah melihat. Itu hanya sebatas fata morgana yang menyenangkan engkau sesaat, sementara, tapi ujung-ujungnya membuat engkau kelelahan, kecapean, mengejar ke sana kemari, sampai lelah, tapi tidak terpuaskan. Dan melalui tema kita, penghiburan yang agung ini, kita mendapati dari pembacaan kita tadi, ada beberapa hal. Penghiburan agung apa yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya, kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Yang pertama, kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penghiburan agung yang kita dapatkan yang pertama, apa saudara? Pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang sangat agung. Kalau manusia mengampuni kadang-kadang masih diingat. Oh, kamu sudah pernah nyakiti aku, ya tak ampuni aja sekali ini, tapi selanjutnya no. Sambil diingat-ingat, karena ada luka-luka batin. Tapi pengampunan dari Tuhan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan kujadikan putih seperti salju ataupun bulu domba.
domba. Kepada siapa Yesus berkata? Yesus berkata kepada Bapanya di surga. Untuk siapa? Untuk mereka. Mereka siapa? Yang menyalibkan Yesus. Siapa yang menyalibkan Yesus? Diawali dari Yudas yang menjual Yesus. Melalui pemimpin-pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi bergerak melobi pemerintah Roma pada saat itu. Dan pada saat kejadian, para murid meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Jadi untuk siapa pengampunan yang Tuhan berikan? Ketika Tuhan berkata dari atas kayu salib, mungkin dengan nafas yang terengah-engah, karena sekian jam dicambuk, dihajar, disiksa, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka siapa? Sebenarnya untuk Yudas. Tapi sayang, Yudas tidak bertobat. Hanya menyesal, tapi langsung bunuh diri, tidak mau bertobat. Mereka siapa yang diampuni oleh Tuhan dari atas kayu salib? Pemimpin-pemimpin yang menyalibkan dia. Tentara Roma. Siapa lagi? Para murid yang lari kocar-kacir. Siapa lagi? Petrus yang menyangka 3 kali. Dari kesalahan yang mengkhianati Yesus, si Yudas, dari orang-orang pemimpin Yahudi yang punya otoritas, lalu melobi pemerintah Roma yang punya kuasa untuk menghukum. Pemimpin Yahudi punya kuasa, punya otoritas untuk menggerakkan massa. Tentara Roma, pemerintah Roma punya kuasa menggerakkan tentara. Sementara para murid juga, ya, pada saat itu meninggalkan Yesus. Bahkan yang masih, ya, mengikuti Yesus dari jauh pun akhirnya menyangkal Yesus. Saudara, apakah hanya untuk mereka saja yang hidup pada zaman itu, pada saat peristiwa itu, pengampunan Yesus ini? Tidak. Mungkin di antara kita sebagai umat Tuhan yang mengaku orang Kristen percaya Yesus, pernah bertindak, berlaku seperti Yudas menjual Yesus. Aku tidak pernah jual Yesus. Tapi ada banyak kasus demi menikah tinggalkan Yesus. Bukankah itu sama artinya dengan menjual Yesus? Demi pekerjaan tinggalkan Yesus. Supaya cepat naik jabatan, ada tawaran. Kalau engkau mau pindah agamamu, engkau cepat naik sampai jadi jenderal. Misalkan begitu, tinggalkan Yesus. Berapa banyak anak-anak muda yang tinggalkan Yesus karena pasangannya? Maka hati-hati anak-anak muda. Banyak perangkap di sekitarmu untuk engkau bertindak seperti Yudas. Jual Yesus demi pasangan hidup. Maka sekarang bulatkan tekadmu, perkokoh imanmu kepada Yesus. Yesus di atas segala-galanya. Amin. Yesus di atas segala-galanya. Kalau memang harus memilih 2 di antara 1,
pilihlah Yesus, sumber segala penghiburan, sumber segala jawaban yang tok markoto. Amin. Saudara perhatikan di YouTube, channel YouTube saya, di Bethlehem Assembly of God. Ada pertanyaan beberapa hari yang lalu berkaitan dengan konten yang isinya, untuk apakah Yesus mati, disalibkan? Ada banyak situ komen. Salah satu komennya begini, mengenai ayat ini juga. Apakah pengampunan Yesus juga diperuntukkan untuk setan? Alasannya, setan kan cuma mengingkari Tuhan. Cuma ingkar, katanya dalam itu. Tetapi para murid menjual, dan mereka yang di sekitar situ membunuh. Jadi secara berat ringannya kasus setan itu sebenarnya lebih ringan karena cuma mengingkari Tuhan. Sementara Yudas menjual, dan yang lain-lain yang ada di peristiwa penyaliban ini justru membunuh Yesus. Bagaimana kalau saudara ditanya seperti itu? Saudara bisa buka di konten itu, yang beberapa hari lalu di TikTok juga saya bagikan ke saudara. Setiap hari yang saya bagikan itu ada di situ jawabannya. Mereka di sini dikecualikan. Iblis tidak akan diampuni oleh Tuhan, walaupun kata mereka ya, kadar kesalahannya lebih ringan. Kenapa? Karena karya salib Yesus dia saat mati di atas kayu salib itu hanya untuk manusia. Yesus datang ke bumi ini hanya untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Yesus, Allah datang ke dunia ini tidak mengambil rupa seorang malaikat. Allah datang ke bumi ini tidak mengambil rupa seperti hewan apapun. Karena yang akan diselamatkan bukan hewan. Allah datang ke muka bumi ini dalam wujud manusia. Karena yang akan diselamatkan adalah manusia. Setan dicipta bukan untuk temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Setan itu berawal dari malaikat yang diciptakan Allah untuk melayani Allah dan manusia. Maka ketika sebagian malaikat yang memberontak kepada Allah ini dibuang oleh Allah, dan itulah setan, maka tidak ada pengampunan lagi. Yang ada adalah penghukuman kekal. Kalau saudara lihat kembali status atau kiriman saya beberapa hari yang lalu di kitab Ibrani 2 itu, dikatakan itulah sebabnya Tuhan datang ke bumi ini tidak dalam rupa malaikat. Karena yang dikasihani Tuhan bukan malaikat, tetapi yang dikasihani Tuhan dalam pengertian yang mau ditolong dan selamatkan Tuhan itu manusia. Dan setan tidak akan pernah bisa bertobat, tapi manusia bisa bertobat. Karena apa? Pada awal penciptaan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terlebih ketika manusia itu diberikan Roh Kudus dalam dirinya, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan manusia. Ketika anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa lagi, dia diingatkan. Karena tugas dari Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan dosa dan menunjukkan jalan kebenaran, yaitu Yesus sendiri.
Kembali ke firman Tuhan kita ini. Penghiburan agung yang Tuhan berikan. Yang pertama itu adalah pengampunan dosa. Mereka ini adalah seperti Yudas. Klasifikasinya seperti Yudas, seperti para pemimpin Yahudi, seperti tentara Romawi, bahkan seperti para murid yang lari dan yang menyangkal. Mungkin di antara saudara, di antara kita, bahkan saya pernah menjadi bagian seperti di antara mereka. Maka saudara dan saya, ayo kita bertobat. Yang pernah menjual Yesus seperti Yudas karena pekerjaan, karena pasangan hidup, ayo kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di sini ada ya pasangan yang ditinggalkan, ya, tapi lebih pilih Tuhan, lebih memilih Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun ditinggalkan oleh pasangan, karena pegang Yesus, karena percaya Yesus, tapi lebih memilih Yesus. Adakah di sini yang demi pekerjaan berani tinggalkan pekerjaan demi Yesus? Saya harap dan saya rindukan setiap kita punya iman yang kuat seperti ini. Kalau pernah jatuh dalam menjual Yesus, dalam hal pekerjaan, dalam hal pasangan hidup, ayo bertobat. Karena tersedia pengampunan dari Tuhan. Pengampunan ini untuk saudara dan saya yang pernah menjual Yesus, yang pernah menyalibkan Yesus, yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah tinggalkan Yesus. Itu sebabnya, ayo kembali kepada Tuhan dan bertobat. Penghiburan yang besar berupa pengampunan agung ini disediakan untuk saudara dan saya. Amin, saudara? Amin. Yang kedua, ada kepastian, keselamatan. Ayat 43. Saudara yang terima video yang tadi pagi, ini dah khotbah ini dah. Tapi ada yang kurang satu. Ya. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di saat ada penjahat yang disalibkan bersama Yesus, ada dua orang. Yang satu meledek Yesus, menghina Yesus. Tapi yang satu mengingatkan temannya yang disalibkan, sambil dia berkata begini, Yesus, ingatlah aku kalau engkau ada dalam Firdaus. Yesus menjawab saat itu juga, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus ini sebenarnya mengacu ke Taman Eden yang sebelum manusia jatuh dalam dosa. Firdaus ini dalam beberapa literatur juga bisa langsung diterjemahkan atau dimaksudkan itu surga. Dan ketika salah satu penjahat itu percaya Yesus dan berkata, Yesus ingatlah aku, Yesus langsung menjawab, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Artinya apa? Saat orang sejahat apapun percaya Tuhan Yesus dan bertobat, saat itu pula dia sudah bersama Yesus di Firdaus. Saat percaya Yesus, bertobat, maka saat itu pula ada kepastian keselamatan. Banyak agama dan kepercayaan sampai hari ini masih menawarkan surga dengan cara usaha sendiri, dengan banyak puasa, dengan banyak beramal, dengan banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, supaya bisa selamat, supaya bisa masuk surga. Tetapi untuk kita selamat dan memiliki kepastian masuk
di surga bersama dengan Yesus. Hanya dengan percaya Yesus. Percaya. Jadi saat percaya itu, Tuhan sudah mencatat. Saat ini engkau bersama aku di Firdaus. Lah aku masih hidup, iya. Tapi paling tidak namamu sudah dicatat. Sudah dapat kapling. Ya, tipenya bukan tipe 21. Kalau tipe 21 di Mumbul, pemakaman Mumbul. Itu tipe 21. Kalau di surga, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loh, tempat tinggalnya bukan tempat tinggal yang dibuat dari bahan ya. Kalau sekarang kan orang bangun rumah kan cepet-cepetan, yang penting murah meriah dan kuat ya. Mungkin pakai apa, baja ringan, pakai apa, spandek dan sebagainya. Yang penting cepet jadi selesai. Mungkin pakai bata ringan dan sebagainya. Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal, dan tempat tinggal yang ditawarkan, yang disediakan Yesus itu bukan seperti di bumi ini, ada ngengat, ada karat, ada jamur-jamur yang muncul. Ya, kan kelihatan di tembok-tembok ada jamur. Di sana semuanya dari bahan material yang terpilih dan mahal-mahal. Kalau kita baca kitab Wahyu, ya banyak dari batu-batu permata yang sangat mahal. Maka betapa indahnya kalau kita bisa masuk surga. Dan surga bukan sesuatu yang masih fata morgana, bisa iya, bisa tidak. Tetapi Yesus berkata, saat ini juga. Artinya saat engkau percaya, mempercayakan hidupmu kepada aku, hai temanku yang sama-sama disalib. Mungkin begitu kalau gaya bahasa gaul sekarang. Jangan khawatir lah, rek. Saat ini ketika engkau percaya pada aku, engkau bersama aku di Firdaus. Bersama aku di surga saat ini juga. Kalau Tuhan kasih umur panjang, ya, namamu pun sudah tercatat di surga. Sudah punya kapling. Amin, saudara. Jadi tidak ada lagi. Kalau saudara ibadah seperti hari ini, itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan sudah memberi kepastian surga. Kalau saudara bisa ibadah, bisa memberikan persembahan, bisa melayani, ya, bisa bersaksi, bisa berdoa puasa, itu semua karena anugerah Tuhan sebagai tanda syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai umatnya. Bukan supaya selamat, ya nanti sebentar lagi ada doa puasa sekian hari. Ada yang 40 hari, mulai hari ini. Ada 50 hari, mulai hari ini sampai kenaikan tercurahnya Roh Kudus. Ada yang 40 hari, mulai dari hari ini sampai ya kenaikan Yesus ke surga. Ada yang doa puasa 10 hari, mulai dari kenaikan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus. Macam-macam. Tapi itu semua kita lakukan, umat Tuhan lakukan, bukan supaya selamat. Karena sudah selamat, maka sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan untuk lebih membuat kita dekat dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan, maka kita mengambil langkah-langkah lebih lagi untuk ibadah, lebih lagi melayani, lebih lagi untuk berbakti kepada Tuhan, lebih lagi untuk berdoa dan berpuasa. Itu saudara. Kepastian selamat dan masuk surga yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Di tempat lain masih mencari-cari, dan pemimpinnya pun masih minta didoakan. Tapi Yesus dengan lugas, tegas,
jelas menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saat ini juga engkau bersama aku di surga. Amin saudara. Senang saudara. Ayam saudara. Bahagia saudara. Itulah penghiburan agung yang Tuhan berikan. 1, pengampunan. 2, kepastian selamat dan masuk surga. Tapi ada yang terakhir. Ada yang terakhir. Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu sudah diampuni dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu adalah mentaati pengajaran dari Tuhan. Saudara, konteksnya kalau penjahat yang percaya Yesus ini kan saat itu dia mati bersama dengan Yesus, maka langsung masuk surga. Kalau Tuhan kasih umur panjang seperti saudara dan saya hari ini, seringkali kita mendengar penjelasan-penjelasan. Pokoknya percaya Yesus, dosa diampuni. Yes, itu benar. Alkitabiah. Pokoknya percaya Yesus, pasti selamat dan pasti masuk surga. Yes. Tapi kalau Tuhan kasih umur panjang, apa yang kita lakukan? Ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Katanya Kristen, kok pacaran dengan yang tidak seiman? Katanya Kristen, kok masih suka ngutil, ngentit, mencuri? Katanya Kristen, kok masih mabuk-mabukan? Katanya Kristen, kok suka judi? Itu konten saudara. Tapi konten itu pun dapat follower banyak saudara. Ya. Nah ini loh saudara. Yang mengaku Kristen seringkali mana tahan dengan godaan dunia. Lupa kalau sudah diampuni dosanya. Lupa kalau sudah diberi kepastian keselamatan, tetapi Tuhan masih percayakan hidup di bumi ini, apa yang mesti dikerjakan? Kita Roma tadi menjelaskan, mentaati pengajaran Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa lagi. Kalau menjadi hamba dosa lagi, sudah diampuni Tuhan, diberi kepastian keselamatan, lalu kembali hidup dalam dosa, perjudian, mabuk-mabukan, pesta pora, ya, dugem, selingkuh, dan sebagainya. Mungkin ada yang alasan, nantilah kalau sudah mendekati aja aku bertobat. Memang tahu kapan Tuhan panggil? Memang tahu kapan kita mati? Datanya sakit aja kita tidak tahu kok. Loh ini Pak Slamet berapa hari ini, berapa minggu ini, ya kelihatannya segar bugar, tapi tiba-tiba muncul habis, kepala pening, flu, pilek, sekarang muncul batuk dan sebagainya, meriang-meriang, panas dingin. Datangnya tiba-tiba kok tidak pernah diundang dan tidak sadar kapan itu datangnya sakit seperti ini. Ini baru sakit seperti ini, belum sakit yang berat lagi, datangnya pun tiba-tiba. Kapan hari ada saudaranya Pak Sukti katanya, sehat-sehat kok tiba-tiba meninggal ya Pak ya? Nah, itu. Entah itu istilahnya angin duduk atau jantung kayak. Tapi
Tapi kan kematian itu tidak ada yang bisa prediksi. Yang sudah kembang kempis dengan tabung di rumah sakit pun belum tentu umurnya pendek loh. Belum tentu. Itu sebabnya ketika Tuhan sudah berikan kepastian keselamatan, pengampunan dosa, sementara Tuhan masih percayakan napas hidup di bumi ini, jadilah hamba kebenaran. Jangan tetap hidup di dalam kubangan dosa. Seperti babi yang kembali ke kubangannya, atau anjing yang memakan kembali mentahnya. Kembali hidup dalam dosa. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada para murid, ya, kalau kuasa jahat sudah diusir, ya, lalu digambarkan rumah itu sudah bersih, tersapu bersih, lalu kuasa kegelapan itu ngintip-ngintip dari sekelilingnya. Ini katanya Kristen. Oh iya betul, bersih, tersapu, dalam hidupnya bersih, tapi tidak ada Yesusnya. Maka dia mengajak lagi 7 roh yang lebih kuat lagi masuk ke dalamnya. Nah, orang-orang yang tipe seperti inilah yang tidak menjaga hidupnya dengan mentaati pengajaran Tuhan, tidak menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya hal yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Pengampunan dosa, ya Tuhan berikan. Kepastian keselamatan dan surga, ya Tuhan jamin. Tapi yang ketiga, menjadi hamba kebenaran dengan cara taatilah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Yang berbahagia maksudnya apa? Yang akan mengalami aliran berkat Tuhan, penggenapan janji Tuhan ini. Selama Tuhan percayakan hidup di muka bumi ini, jadilah hamba kebenaran, taati firman Tuhan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, setia sampai mati kepada saudara dan saya. Maka jadilah umat yang setia sampai mati untuk mengiring Tuhan. Amin, saudara. Jangan jual Tuhan gara-gara pasang hidup, gara-gara pekerjaan. Korbankan semuanya itu. Datang pada Yesus, sumber segala berkat. Dan Tuhan sudah buktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Haleluya.